Apa taun itu? Taun itu adalah satu penyakit yang pernah dikirim kepada kelompok Bani Israel atau sebelumnya, ya. Nah, bagaimana taun itu terjadi? Nih kita baca dalam kitab Fathul Bari. Nih, saya bacakan ya. Fawaqa'a fi Bani Israil at-ta'un famata minhum sab'una alfan fi yaumin. Di Bani Israel dulu yang namanya taun itu mati 70.000 dalam sehari. Nah, sekarang bisa nggak disebut taun? Ada kita sehari mati 70.000? Ada. Wa ja'a rajulun Bani Harun wa ma'ahu ar-rumh fata'anahuma wa ayyadahu Allah fantallamahuma jami'an. Wa hadha mursalun jayyidun. Ini hadis tentang darajat hadis. Terus ada lagi kisah, ya. Nih. Ini apa namanya nih? Tuh. Wa sumiyal ladzi ta'numa. Terus nih. Nah, saya baca-baca banyak. At-ta'un, ya. Halaka min at-ta'un 70 alfan. Wal muqallil yaqulu 20 alfan. Ada yang menghitungnya lebih sedikit. Tadi 10.000, ada yang 20.000, ya. Nah, ini berbagai macam riwayat. Asyara ursila ala Bani Israil mata minhum fi sa'wahida 20 alfan. Ada yang mengatakan yang namanya 20.000 itu mati dalam sesaat, 1 jam. Nah, kita ini tidak. Lah berbulan-bulan baru berapa puluh ribu, baru berapa ribu, belum nyampe 70.000. Mohon maaf ya. Nah, ini makanya ini kalau saya ceramahnya ya begini. Makanya kamu salah ngundang sebenarnya, ya. Ya, karena saya tidak akan bilang yang namanya apa. Ini terjadi pada Bani Israel sampai sedemikiannya. Ya. Nah, tapi oke lah. Kalaupun kita katakan taun itu pun pernah terjadi, ya. Apa kata Nabi, pesan Nabi, ya. Yang namanya taun itu merupakan azab, ya. Azab yang Allah kirim kepada siapa saja. Penyakit seperti itu, ya. Tapi fayaj'aluhu rahmatan lil mu'minin. Taun itu, penyakit yang seperti taun itu kalau jatuh kepada orang kafir jadi azab. Tapi kalau jatuh kepada orang yang mukmin jadi rahmah. Ya. Apa rahmanya? Yang mati karena taun mati syahid itu satu. Yang kedua, orang yang kena taun orang yang mampu menghadapi taun tetap dengan iman, dengan sabar, bahkan masih sanggup memuji Allah, jadi rahmah. Ya, kalau orang kafir gelisah, menyalahkan sana sini, lebih dahsyat lagi ada orang yang menjadikan penyakit ini sebagai politik bisnis. Ini lebih parah lagi ini. Ya, bermain-main dalam kesusahan manusia. Ya, makanya saya bilang ini taun yang dihadap kita ini ada orang menilainya bisa COVID medis, bisa COVID politis. Bertambah lagi COVID bisnis. Ya. Nah, makanya kalau kata Nabi, kalau memang taun itu sedang terjadi pada satu kaum atau pada diri kamu, maka bersabarlah, ya. Bersabarlah. Dan di mana dia tidak keluar. Tidak keluar itu agar apa? Penyakitnya tidak membahayakan orang lain. Dan kita kalau tahu, kita jangan ke sana. Ini ada di situ nanti, ya. Nah, ini sudah jelas hadis ini, ya. Rijzun aw adzabun ursila ala Bani Israil aw ala man kana fa idza sami'tum bihi bi ardin. Kalau kamu memang mendengar ada taun yang bukan bisnis, bukan politis saja, ya. Fala tuqaddimu alaihi, jangan datang ke sana. Jangan datang ke sana. Nah, adapun penjelasan penyakit taun dalam hadis yang dimaksud itu quruh takhruju fil jasad, adalah luka nanah yang keluar dari badan, ya. Fatakunu fil marafiq, bisa jadi di siku-siku, bisa jadi di ketek-ketek fil abad, awil ayadi di tangan dan di jari-jari, wasairul badan dan seluruh badan, wa yakunu ma'ahu waram, ada bengkaknya, wa alamun syadid, wa takhruju tilkal quruh ma'aluhaib, bisa keluar ma'aluhaib dengan sesuatu hal yang menjijikkan, menghitam dan segala macam, ya. Nah, ini subhanallah, orang yang mati gara-gara taun dan segala macam. Dan taun ini bisa disebut juga dengan wabak. Wabak, cuma tidak semua taun itu wabak, tidak semua wabak itu taun. Cuma di sini dalam hadis, dalam terjemah banyak orang yang mengartikannya lepra, Korea, ya. Padahal bukan cuma itu saja. Yang namanya taun itu tadi penyakitnya, diantaranya gambaran. Ini gambaran penyakit yang sudah pernah terjadi, maka disebut taun. Tapi yang jelas taun ini utamanya menyebabkan kematian tanpa ada jeda waktu. Nah, tapi kalau masih ada jeda waktu itu penyakit biasa. Ya, ada orang penyakit jantung, tidak serta-merta ketika dipastikan jantung dia mati.
Makanya masih sedang ada perbincangan apakah benar ini taun seperti yang digambarkan dalam yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, terus kalau tidak sembuh bukan berarti tidak ada obatnya, karena Nabi sudah bersabda likulli da'in dawa fa idza usiba, kalaupun sudah sembuh dawa udah apabila benar obatnya, sebenarnya itu hanyalah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hebatnya kan sekarang ini, sehebat apapun orang bilang promosi bahayanya COVID-19 ini, belum lagi ada obatnya, sudah sembuh. Itu semua dengan izin Allah. Makanya saya berani mengatakan bagian kecil daripada kesusahan hidup. Ini pentingnya kalau kita beriman, ya. Baca hadis Nabi, ngikutin Nabi itu enak gitu. Nasihatnya tidak bikin gereng. Ya. Ini inna Allah anzala dawa ma'an. Allah itu kalau nurunin penyakit bersamaan dengan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa, dan dijadikan semua penyakit itu ada obatnya, ya. Hanya saja wala tadawu bil haram. Jangan sampai kita ini berobat dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah barangkali poin-poin yang utama. Dan kalau ada orang yang sakit kemudian sudah dikasih obat, yang obat ini dipakai kepada orang lain sembuh, kok dia tidak sembuh? Artinya bukan berarti tidak sembuh. Sudah habis masa ajalnya. Orang yang meninggal dunia itu bukan penyakitnya yang meninggalkannya, bukan penyakitnya, bukan, tapi memang sudah habis waktunya. Ya, dan penyakitnya bukan menjadi sebab kematiannya, hanya saja rantarannya dalam menuju kematian. Gitu aja, ya. Yang namanya mati ya mati. Ada orang yang lagi nonton TV juga mati, ada orang yang lagi nggak sakit apa-apa juga meninggal dunia. Nah, oleh karenanya ketika kita bilang orang yang meninggal dunia, kita jangan katakan dia ini tidak sembuh. Bukan, memang sudah mau meninggal dunia. Saya ini orang yang sudah pernah merasakan setengah kematian, tapi karena Allah masih mau memberikan saya kehidupan, maka hiduplah. Ya. Oleh karenanya sekali lagi, inilah diantara yang dilakukan oleh Nabi kita. Nabi kita tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi Nabi kita menguatkan umatnya untuk menghadapi sekian banyak masalah. Dan manusia saat ini menghadapi masalah itu tidaklah sebesar bagaimana Nabi menghadapi masalah, begitu juga umat-umat sebelumnya. Nah, inilah barangkali, ya, makanya saya bikin judul dunia ini adalah fitnah. Apa sebab? Supaya kita faham bagaimana Nabi memahamkan kepada kita betapa dunia ini menjadi fitnah. Oke. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa.